Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Sebelum memulai video ini, Vira mau mengucapkan duka cita yang mendalam atas terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada 9 Januari 2021. Nah teman-teman, sebelum Vira mulai cerita apa sih yang akan Vira ceritakan kepada kalian kali ini, please subscribe dulu, komen, dan like juga. Karena kali ini Vira bakal membahas tentang sosok yang cukup mencuri perhatian publik dan juga khususnya aku sendiri di balik kejadian terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, yaitu sosok Kapten Afwan yang merupakan kapten yang menerbangkan pesawat ini yang rutenya adalah Jakarta Pontianak. Nah tapi sebelum itu Vira bakal menceritakan kepada teman-teman semuanya kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 ini. Seperti yang kita ketahui, pesawat Sriwijaya B737-500 dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak yang terbang pada 14.30 WIB pada tanggal 9 Januari 2021 dinyatakan hilang kontak saat itu, namun sudah dikonfirmasi bahwa pesawat ini jatuh dan lokasi jatuhnya ini yaitu di Kepulauan Seribu di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang yang gak jauh dari Jakarta. Nah kasus hilang kontak dan jatuhnya pesawat Sriwijaya ini terbilang cukup unik. Nah diketahui di dalam pesawat itu terdapat 62 penumpang dengan detailnya yaitu 50 orang penumpang yang terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, dan 12 orang kru kabin yang di dalamnya juga terhitung pilot dan co-pilot. Jadi pesawat Sriwijaya SJ182 ini sebelumnya ditargetkan untuk berangkat pada sekitar pukul setengah 2, yaitu 13.30an gitu. Tapi ternyata karena sesuatu dan lain hal jadinya pesawat ini delay dan berakhirnya baru berangkat pada pukul 14.36. Nah ketika take off itu cuaca lagi mendung banget dan juga petir-petir. Kebetulan aku juga tinggal di nggak jauh dari bandara, jadi emang saat itu lagi hujan-hujannya banget dari pagi sampai sore itu hujan terus gitu, dan langitnya emang segelap itu. Jadi ketika pesawat ini take off pada 14.36 pada ketinggian 1.700 kaki, pesawat ini diizinkan untuk naik lebih tinggi lagi ke 39.000 kaki pada 14.37. 3 detik berselang dari dia diizinkan untuk naik ke 30.000 kaki, kira-kira itu dia udah nyampe di ketinggian 29.000 kaki. Tapi ternyata pesawat ini langsung hilang kontak dan radar terakhirnya itu diketahui menuju arah yang tidak seharusnya. Dan pada 14.40 dinyatakan pesawat ini hilang kontak dan radarnya tidak terdeteksi lagi. Harusnya pesawat ini sudah sampai di Pontianak itu sekitar setengah 4 sore hari Sabtu itu, namun tidak pernah sampai. Dan radar terakhir pesawat ini itu dideteksi ada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Dan sekarang juga sudah banyak banget beredar foto-foto dan proses evakuasi juga telah dilakukan di sekitar perairan tersebut. Dan memang benar adanya bahwa pesawat tersebut jatuh di daerah perairan itu. Banyak banget loh teman-teman dari kisah pesawat jatuh ini yang kayak keluarga-keluarga yang udah nunggu di bandara gitu. Bahkan yang paling haru itu ada satu bapak-bapak yang nunggu istri dan anaknya pulang jalan-jalan gitu dari Jakarta Bandung. Terus dia udah nunggu di bandara, yang awalnya nunggu senang banget, tapi akhirnya dia dapat kabar kalau pesawatnya jatuh. Ya sedih banget gitu, otomatis si bapaknya itu tinggal sendirian sebatang kara gitu. Isak tangis terlihat saat salah satu keluarga penumpang Sriwijaya Air SJ182 mendatangi Bandara Supadio untuk menanti kabar kepastian keluarga mereka. Yaman Zai misalnya hanya bisa menangis menanti informasi terkait istri dan ketiga anaknya yang menumpang pesawat dari Jakarta menuju Pontianak. Dirinya menuturkan terakhir kontak dengan keluarga saat istrinya di dalam pesawat sebelum berangkat. Istri saya 1, anak saya 3, Pak. Dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Sama tinggal Jakarta. Iya. Sedih banget gak sih, kayak udah kebayang gitu mau peluk-pelukan sama istri dan anaknya, tapi alhasil kabar buruk yang dia dapat. Aku juga tersentil nih dengan cerita orang-orang yang gak jadi naik pesawat ini yang rute Jakarta Pontianak Sriwijaya ini. Nah beberapa cerita tuh ada orang-orang yang kayak udah datang di bandara tapi akhirnya mereka gak bisa terbang di pesawat itu karena gak memenuhi persyaratan kayak PCR gitu, dan mereka cuma bawa rapid antigen kali ya. Jadi pas hari itu tuh kayak mengharuskan ada swab PCR, dan beberapa
kenapa ada ibu-ibu dengan rombongan kerjanya yang nggak jadi pergi dengan pesawat tersebut dan dia malah refund dan ganti tiket, ganti hari. Aku merinding banget sih kalau aku di posisi mereka, tiba-tiba lo nggak jadi sekaratul maut gitu, lo nggak jadi meninggal ikutan dengan pesawat itu. Karena kalau lo nggak ada masalah swab dan segala macem, nggak ada persyaratan, ya udah pasti naik pesawat itu dan udah pasti ikutan jatuh gitu. Tapi ternyata memang belum ajalnya dan ya mereka baik-baik saja hingga saat ini. Bener-bener ya teman-teman, yang namanya ajal itu nggak ada yang tahu. Jadi senantiasalah kalian berbuat yang baik-baik dan senantiasalah beribadah sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Di balik jatuhnya pesawat ini ada satu sosok yang sangat mencuri perhatian publik dan sempat trending juga di Twitter, yaitu Kapten Afwan. Kapten Afwan ini merupakan pilot yang membawa pesawat Sriwijaya SJ182 ini dari Jakarta ke Pontianak dan yang terjatuh itu ya teman-teman. Si kapten ini memiliki kepribadian yang baik banget dan dia itu jarang banget yang pakai topi kapten pilot, kan biasanya ada yang topinya yang bagus gitu ya. Dia tuh malah selalu pakai peci putih atau kopiah putih gitu, bahkan saat menerbangkan pesawat. Dan dia itu adalah sosok yang sangat agamis karena dia nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Bahkan di salah satu tweet gitu di Twitter yang mengenal sosok dia, jadi si kapten ini pernah bilang dia lebih baik terlambat untuk menerbangkan pesawat daripada dia terlambat sholat 5 waktu. Aku sebagai seorang muslim cukup tertampar ya dengan pernyataan dari Kapten Afwan ini, seberapa dia sangat menjunjung tinggi kewajiban yang harus dia lakukan sebagai seorang umat muslim. Nah, di DP WA-nya Kapten Afwan ini itu tulisannya tuh, setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga bila tidak bisa sholat 5 waktu. Itu kayak bener-bener prinsip seorang Kapten Afwan yang menurutku patut banget untuk ditiru bagi kita semua umat muslim. Itu aja dia yang nerbangin pesawat gitu ya kemana-mana, pasti kayak waktunya nggak se-fleksibel kita buat sholat gitu, tapi dia selalu mengusahakan untuk sholat tepat waktu. Nah, terus banyak juga cerita-cerita dari rekan-rekan kerja Kapten Afwan ini yang bilang kalau misalnya pesawat itu baru landing di suatu bandara, nah Kapten Afwan itu akan menjadi orang pertama yang turun dari pesawat untuk ngejarin ke musola untuk sholat 5 waktu. Jadi dia yang bener-bener buat ninggalin sholat aja tuh takut gitu, seorang Kapten Afwan. Dan semoga mari kita doakan agar Kapten Afwan dan juga seluruh korban yang meninggal itu mati dalam keadaan husnul khotimah atau yang terbaik di sisinya. Nah, cerita lainnya tentang kesolehan dari Kapten Afwan ini itu dari tetangga-tetangganya. Jadi dia kan tinggal di Bogor nih Kapten Afwan, dan setiap subuh kalau orang-orang itu lewat dekat rumahnya itu selalu terdengar suara murotal. Kayak udah di masjid aja tuh rumahnya karena ada suara murotal mulu tiap subuh gitu. Jadi memang keluarga itu soleh banget gitu. Nah, tapi sayangnya tanda-tanda kalau bahwa dia akan meninggal dunia secepat ini itu tidak terlalu dirasakan oleh pihak keluarga. Tapi istrinya mengaku bahwa hari itu ketika dia mau menerbangkan pesawat ke Pontianak ini, kapten ini terkesan agak tergesa-gesa, bahkan bajunya aja itu nggak sempat disetrika oleh istrinya. Dan istrinya membenarkan bahwa hal tersebut sangat jarang terjadi gitu. Karena Kapten Afwan itu bukan tipe orang yang buru-buru gitu, dia selalu punya target waktunya tersendiri, jadi kayak nggak pernah gitu miss sesuatu. Sesampainya di pesawat, si Kapten Afwan ini juga 2 kali nelpon istrinya. Yang pertama nelpon istrinya, ngomong sama istrinya, terus nelpon fit call sama anaknya. Nah, biasanya Kapten Afwan ini sebelum take off itu cuma nelpon istrinya doang, baru kali ini gitu dia yang kayak sampai video call sama anaknya. Nah, istrinya mengaku kalau dia tuh nggak ada firasat, tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu loh terhadap Kapten Afwan ini. Nah, sekian teman-teman cerita tentang sosok Kapten Afwan yang menurut aku dia memiliki kepribadian yang sangat luar biasa dengan kedisiplinan dia dalam beragama dan dengan kepercayaan dia kepada Tuhan, dan juga bagaimana dia memanusiakan orang lain. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa diambil hikmahnya dari kisah terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini? Nah, kira-kira ada kisah inspiratif apa lagi nih di balik terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini? Kalau misalnya ada, silakan teman-teman komen di bawah. Dan apa sih hal yang positif banget menurut kalian dari sosok Kapten Afwan ini? Boleh juga di komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe video aku. Terima kasih banget udah nonton sampai detik ini. See you on the next video. Bye.